Kalau pribadi sih enggak ya. Oh ya, Cuman karena saya walaupun saya perantau di Jogja, perantau ya. ya tapi saya melihat Jogja ini potensinya sangat besar, ya sangat besar. Kemudian ditambah lagi dengan hadirnya bandara baru Oh di ya. Jogja ini, yang kelasnya internasional. Dan itu diresmikan Pak Jokowi kebetulan di saat pandemi, Oh, bulan Maret. Ketika pandemi sudah melanda dan memang bandara ini awal-awal sudah ya. jadi awal-awal diresmikan Pak Jokowi, kemudian semua ini kan tutup Ya. kegiatan. Nah, sehingga gaungnya nggak begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Riomek. Kembali kita podcast di Riomek TV. Kali ini tamu jauh dari Yogyakarta. Ya, Jogja istimewa, Bang. Jogja istimewa. Ya, alhamdulillah kita syukur kedatangan Bang Edwin ya, Bang. Ya. Gimana nih Bang, sampai ke Pekanbaru ini, Bang? Jauh-jauh. Baik Bang, mungkin kita butuh profil Abang lah. Abang kan dari Sumbar, terus lahir di mana, terus apa kegiatannya Bang? Oh gitu. Ya, Bang. Oke, terima kasih. Ya, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ini masuk dunia pariwisata itu kan tahun 95. 95. Oh, juga. 95. Baru kuliah saya, Bang. Di Jogja. Baru kuliah deh. Ya itu. Kita di Jogja waktu itu kita melihat Jogja itu kan memang kota pariwisata Ya, waktu kota itu ya. pariwisata. Kalau dulu itu memang bule itu berseliweran di Malioboro. Ya. Hal yang lumrah waktu itu. Yang melamar di sana, alhamdulillah terima di salah satu travel besar waktu itu. Ya. Kerjalah di situ di bagian tour, di inbound. Nah, inbound waktu itu kita ngurusin di situ tuh di travel kantor itu ada beberapa divisi. Ada divisi Jepang, divisi Hong Kong, divisi Amerika Eropa. Ya. Waktu itu belum ada domestik. Ya, tahun segitu domestik belum familiar. Malah orang datang ke dulu Jogja kita orang asing semua waktu itu kan. Nah, di sana saya kerja ikut orang terus sampai 6 tahun lah. 6 tahun atau 7 tahun. Ya. 2004, 2003 saya pikir saya udah cukup lah ini ya. Cukup ilmunya dah banyak. Ada boleh diwisuda lah ini. Wisuda. Kemudian saya buka sendiri. Ya, alhamdulillah. Buka sendiri dengan teman. Ternyata nggak sampai 1 tahun. Ternyata kita join 3 orang itu sepertinya kok kurang ngeklik lah satu sama lain. Karena basicnya yang ngerti travel itu cuma saya. 2 orang ini ya boleh dikatakan bukan orang pariwisata. Ya, orang-orang yang tidak di dunia pariwisata. Akhirnya ya nggak sampai setahun 2004 2005 saya jalan sendiri. Saya jalan sendiri, alhamdulillah. Ya mulai dari ngontrak kios lah dulu. Berawal dari tiga staff, kemudian lanjut nambah. Alhamdulillah dari 1 kios itu kita jebol jadi 2 kios sewa. Sampai waktu itu udah sampai 12 orang. Kemudian ya alhamdulillah lah 2010 kita terpilih menjadi ketua Asita Daerah Istimewa Yogyakarta 2010. Kemudian ya sekali lagi nggak berhenti kita mengucapkan alhamdulillah udah jadi ketua Asita, bisnis pun kemudian ya naik bagus. Kemudian ada rezeki kita beli ruko gitu. Di ruko ya udah ada 2 lantai, di bawah tiketing, tour, udah cukup komplit lah kita waktu itu. Ada bagian tour, ada hotel voucher. Waktu itu kan OTA belum gitu menjamur. Tour pun ada outbound, ada inbound, ada pengurusan paspor, semua lah kita ini. Ada marketing, ada mais. Ya berjalan lah waktu itu seperti biasanya. Travel teman lainnya juga jalan. Nah ternyata ya COVID ini. COVID ya. Luar biasa. Ya membuat hampir semua sektor usaha lah ya. Jogja tapi memang khususnya pariwisata ini yang paling berdampak sekali. Ya kemudian
karyawan juga sudah kita rumahkan. Ya. Akhirnya ya setelah COVID selesai ini, udah turun, Pak Presiden sudah menyatakan bebas masker. Ya. Kita juga harus speed cepat itu. Ya. Kita nggak mungkin terlena dengan kesedihan, larut dalam duka kita yang gitu, yang boleh dikatakan dari finansial semuanya pasti terkena dampak kan. Ya. Kita jual semua aset waktu itu, dari bis, kendaraan kita, Hi-Ace, Reborn kita jual. Tetap kita harus survive kan, kita punya keluarga kan. Ya. Nah, terakhir kita jual ruko karena nggak mungkin juga karena nggak punya karyawan, tapi ruko sebesar itu 2 lantai, saya pikir udahlah gerak cepat saya jual. Kemudian saya beli 1 rumah khusus untuk kantor. Ya. Alhamdulillah sekarang kita dengan semangat teman-teman juga anak-anak kantor ini, yang kaum generasi milenial ini, iya, mereka juga cepat mensupport. Ya, alhamdulillah kita sekarang kembali ke normal. Alhamdulillah. Sudah on the way ke normal. Gas saja terus. Kenapa? Gas terus. Ya, kita harus gas terus. Nggak bisa kita nanti melihat terus hanya mengamati dunia pariwisata seperti ini, nggak bisa. Jadi kita memang harus, makanya saya bilang harus injak gas ini, speednya harus kencang. Ya alhamdulillah sekarang kita sudah, memang kami banyaknya di inbound, khususnya di Malaysia market. Malaysia market. Nah, jadi saya begitu Presiden menyatakan bebas masker, saya langsung ke Malaysia, saya menghubungi semua teman-teman lagi. Yang paling penting itu kan adalah kita menyatakan bahwa kita ini masih eksis. Ya, jangan dikira kemudian oleh teman-teman karena 3 tahun kita tidak ada bisnis, tidak ada komunikasi, kontak, kemudian dikira kita nih sudah nggak ada gitu kan. Bisa jadi mereka menganggap kita udah korban COVID, bisa jadi mereka menganggap karena kita sudah banting setir usaha yang lain. Nah, ini yang kemudian saya harus gerak cepat. Ke KL, saya ikut pameran, jadi mereka melihat, oh ternyata Trend Tour atau Pak Edwin ini masih eksis. Begitu juga ke Jakarta. Saya datengin teman-teman, saya ikut pameran Jakarta. Teman-teman Jakarta yang masih aktif juga kemudian melihat, oh masih aktif Trend Tour. Ya udahlah akhirnya kita harus aktif lagi. Sekarang kita jalanin lagi. Alhamdulillah. Begitu. Biasa. Terus kira-kira ada nggak Bang pencapaian yang belum ada keinginan Abang lah? Sudah lama nih, lebih 30 tahun kan? Lebih. Ya. 30 tahun. Ada nggak misi cita-cita Abang lah? Target-target. Begini, kalau pribadi sih enggak ya. Oh ya. Cuman karena saya walaupun saya perantau di Jogja. Perantau ya. Ya, tapi saya melihat Jogja ini potensinya sangat besar. Ya. Sangat besar. Kemudian ditambah lagi dengan hadirnya bandara baru di Jogja ini yang kelasnya internasional, dan itu diresmikan Pak Jokowi kebetulan di saat pandemi. Bulan Maret. Ketika pandemi sudah melanda dan memang bandara ini sudah jadi awal-awal diresmikan Pak Jokowi, kemudian semua ini kan tutup kegiatan. Nah, sehingga gaungnya nggak begitu. Saya melihat begini ya, ini serius ini. Serius sekali. Serius ini. Jogja itu dengan fasilitas yang ada saat ini, berada di tengah-tengah Pulau Jawa. Kita kan berada di tengah-tengah. Fasilitas akomodasi kita sudah mumpuni lah. Hotel dari mulai bintang 5+ sampai ke budget ada semua. Bandara kita besar, transportasi kita tercukupi semua, akses semua gampang dijangkau oleh Jogja. Nah, yang jadi masalah sekarang tuh bagi saya adalah penerbangan yang langsung belum digarap maksimal oleh pemerintah, khususnya pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Karena apa? Dari sebelum pandemi kita hanya penerbangan langsung waktu itu dari Singapura dengan Malaysia, Kuala Lumpur, yang direct ke Jogja. Masa kita udah punya bandara baru sebagus ini masih Malaysia Singapura? Kenapa sih nggak bisa menangkap atau mengejar, melobi untuk masuk dari negara lain? Nggak usah muluk-muluk lah. Kalau isunya dari dulu mau masuk Etihad, mau masuk Saudi, mau masuk Qatar, nggak usah lah muluk-muluk. Saya masukin dulu aja dari ASEAN, dari Bangkok, tambah lah ya nggak? Iya Bangkok. Dari Vietnam,
Bisa. Marketnya ada? Ada. Jogja itu kan identik dengan Borobudur. Ya. Dengan candi Buddha terbesar. Walaupun Oh. secara administratif Borobudur itu ada di Kabupaten Magelang, Ya. Jawa Tengah, tapi kan akses terdekat itu melalui Jogja. Jogja. Nah ini yang kali saya melihat bukan ketidakseriusan ya, sepertinya pemerintah DIY itu belum fokus Belum kepada fokus. iya untuk mengejar, untuk melihat seperti ini. Harusnya mereka itu intens melakukan diskusi ke kita ya. Ya. Jangan hanya menunggu kemudian menerima apa yang sudah ada. Kenapa Bali sekarang kunjungan wisatawan asingnya kan semakin tinggi sekarang. Ya. Dari COVID itu semakin bagus dia sekarang. Hampir saya juga nggak tahu angkanya, tapi itu sangat bagus kan. Nah harusnya Jogja itu juga melihat seperti itu, karena kita sudah memiliki apa yang dimiliki oleh Bali. Karena tetap barometernya kan ada Bali. Iya Bali. Ya. Iya, kita tetap harus ini juga harus fair juga ya. Nah, Bali itu sudah mempunyai penerbangan dari Filipina direct, dari Thailand direct. Jogja kok belum. Itu yang membuat saya boleh dikatakan ya masgul gitu ya. Ini kok kenapa sih pemerintah daerah ini tidak cepat gitu atau melihat potensi yang ada gitu. Ada peluang di sini yang memang harus nggak bisa kita tunggu. Ini harus kita kejar gitu. Nah ini dalam hal ini Dinas Pariwisata menurut saya. Ya katakanlah Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini yang saya mesti membuat saya seperti ini belum tercapai posisi Jogja dalam dunia pariwisata. Semuanya kita sudah miliki semuanya. Akses sudah terbuka. Di Jawa Tengah, orang mencapai Jogja itu sangat mudah sekali. Sejak adanya jalan tol. Dulu ke Surabaya, Jawa Timur kita membutuhkan waktu 10 jam. Sekarang sampai tol Kartosuro itu sudah 3 jam. Nanti ini lagi dalam rangka pekerjaan proyek jalan tol Kartosuro menuju Jogja. Ini mungkin udah separohnya. Kemarin sudah dibuka Idul Fitri kemarin baru sampai uji coba di Klaten. Artinya nanti Kartosuro Jogja ini ya bisa dalam hitungan menit. Mungkin ya 30 menit. Karena saat sekarang Jogja Kartosuro pintu tol itu ya masih 1,5 jam. 1 jam. Besok bisa ini lagi. Kalau jalur darat saya masih yakin lah ini tidak begitu khawatir. Justru dari udara ini yang harus menjadi fokus dan perhatian khusus lah dari pemerintah daerah. Ya syukur-syukur ini dilirik oleh pemerintah pusat. Itu. Alhamdulillah. Cukup panjang lebar nih kita ngomongin Bang Edwin. Ya. Terima kasih. Baik Sobat Riomek, kali ini kita sudah cukup panjang lebar dari Jogja, dari Bang Edwin. Semoga ini juga motivasi bagi daerah-daerah lain yang untuk bisa menyemarakkan pariwisatanya. Baik, Sobat Riomek, jangan lupa like, share, and subscribe. Podcast kali ini disponsori oleh Tiki. Hanya satu titipan kilat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang. Ya, makasih.